datang kembali teman-teman di podcast Infra Digital Foundation dengan tema Youth in Cybersecurity. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu peserta program terbaru kita, yaitu Ready for AI and Security yang disponsori oleh Microsoft Philanthropies. Jadi di dalam podcast kali ini kita akan berbincang-bincang banyak nih, khususnya tentang cybersecurity dan juga bagaimana peran guru dalam mentransfer ilmu cybersecurity dan juga bagaimana sih prospek cybersecurity ke depannya, baik dalam dunia pendidikan maupun dalam dunia industri. Mungkin kita tidak perlu berlama-lama lagi teman-teman, langsung kita hadirkan saja di sini Ibu Puri. Ya, selamat datang Ibu Puri. Terima kasih banyak Ibu telah menyempatkan diri untuk hadir ngobrol-ngobrol bersama kami nih dan membagi mungkin pengalaman dan ilmunya dengan teman-teman kita nih Bu. Nah, jadi di sini Bu, mungkin pertama saya harus menanyakan kabar Ibu dulu. Oh, iya. Bagaimana Ibu ini, apakah lagi sibuk atau lagi sibuk apa nih Bu gitu? Oke, terima kasih sebelumnya ya sudah diundang untuk kasih testimoni di IDF, Interference Digital Foundation. Terima kasih kesempatannya. Nah, tadi pertanyaannya apa kabar? Saya alhamdulillah sangat baik, sangat sehat. Kesibukannya mungkin akhir-akhir ini sedang mempersiapkan siswa untuk LKS, lomba kompetensi siswa tingkat wilayah Jakarta Timur. Oh iya Bu. Jadi kalau misalnya boleh dibantu jelaskan Bu, mungkin lomba LKS yang diikutsertakan ini bidang apa gitu Bu? Mungkin, Bu. Boleh, oke. Jadi karena kita jurusannya SIJA, Sistem Informatika Jaringan dan Aplikasi, itu kita ikut sekitar 5 mata lomba. Yang pertama Web Design Teknologi, kemudian IT Software Application for Business, pembuatan software aplikasi, kemudian juga IT Network Support Administration, IT Network System Administration, terus kemudian juga Cyber Security, dan yang terakhir Cloud Computing. Cloud Computing. Oke, jadi banyak juga ya. Banyak juga ya Bu. Nah itu Ibu mendampingi semua bidang lomba itu, mendampingi siswa untuk mengikuti semua lomba itu. Dari 5 ya saya mendampingi 3 bidang lomba dan alhamdulillah yang Cloud Computing dan Software Application for Business dapat juara 1 dan 2. Tapi memang kalau lomba LKS itu diselenggarakan setiap tahunnya Bu? Iya. Setiap tahunnya ya? Betul. Oh iya, oke. Jadi itu buat teman-teman yang mungkin baru pengen terjun ya Bu ya, khususnya masuk ke SMK gitu, jurusan SIJA dan lain-lain gitu, mungkin ya bisa coba-coba ya Bu ya untuk mencari tahu LKS gitu. Iya. Nah, kemudian Ibu Kuri sendiri dari SMK 26 Jakarta ya Bu ya. Untuk Ibu Kuri mengajar mata pelajaran apa Bu di situ? Saya dulunya awal-awal banget ya sistem komputer, kemudian desain grafis, kemudian juga perakitan komputer, kemudian juga ada simulasi komunikasi dan digital gitu, kayak sekarang pelajaran teknik informatika gitu. Nah sekarang ngajar juga sistem keamanan jaringan dan Internet of Things. Iya Ibu. Banyak juga ya Bu ya. Hebat lah Bu Kuri nih. Ya jadi teman-teman harus belajar banyak nih dari Bu Kuri karena emang ya udah mungkin pengalaman dan juga mengajar banyak mata pelajaran ya Bu ya. Itu di jurusan SIJA ya Bu? SIJA. Oke Bu, mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang lebih mendalam tentang Ibu gitu ya. Mungkin karena kan mungkin tadi Ibu sudah menjelaskan kalau sekarang Ibu ini Ibu Kuri mengajar mata pelajaran tidak banyak ya Bu ya, termasuk Internet of Things juga gitu di jurusan SIJA. Nah mungkin kalau kita boleh tahu juga nih, mungkin juga ada teman-teman yang memang passionnya untuk mengajar, menjadi guru gitu ya Bu ya. Ibu untuk background pendidikan Ibu sendiri dari bidang apa ya Bu? Oh iya, oke. Mungkin kalau ini saya saya juga dulu lulusan SMK 26. Oh gitu. Jadi dulunya namanya jurusannya Elektronika Industri dan Komputer. Jadi tahun 98 tuh saya udah lulus dari SMK 26, kemudian kerja jadi teknisi, gitu, kemudian kerja lagi jadi admin teknik, kemudian kerja lagi. Jadi sebelum saya ngajar dan terjun di SMK 26 juga saya memang sudah kerja di beberapa perusahaan. Oh gitu. Dan itu sambil kuliah Mas. Gitu. Berat ya, tapi ya memang gitu. Jadi D3-nya dulu manajemen informatika dan komputer. S1-nya pernah ngambil ekonomi dan kemudian karena harus ngajar jadi guru di IT ya di SIJA, maka harus ngambil lagi S1 teknik informatika. Nah, kemudian S2 kemarin juga sudah ngambil
teknik informatika juga, computer science di BINUS. Oh. Baru mau wisuda sih insya Allah nanti Juli. Insya Allah. Gitu. Ngajar mata pelajarannya banyak Bu, mendampingi lombanya juga banyak, background pendidikannya juga mantap-mantap Bu. Selain itu juga tadi yang menarik adalah Ibu membahas sebelum terjun menjadi guru ya Bu ya. Ibu Kuri pernah bekerja juga sebagai teknisi dan lain sebagainya. Dalam artian kan gini Bu, kalau misalnya kita melihat pada umumnya ya Bu, yang kita tahu kan teknisi-teknisi itu cowok. Nah, bagaimana Bu menurut pendapat Ibu? Oke. Jadi untuk lingkungan yang isinya cowok-cowok memang sudah saya terbiasa dari waktu di SMK ya. Waktu itu kan masih STM namanya Mas. Jadi ya cewek emang sedikit banget gitu ya, dari satu kelas cuma berdua, dari satu angkatan cuma 11 orang dari seluruh jurusan gitu, dan memang perbedaan gender ini sangat jadi kendala sih sebenarnya gitu. Maka sekarang begitu saya jadi guru atau terjun di dunia pendidikan, saya pengennya sih anak-anak itu ya, terutama yang perempuan ya, lebih ke arah teknik gitu loh, supaya dia jangan dikecilin sama laki-laki gitu. Benar. Jadi pokoknya harus ada penyetaraan gender baik dalam skill ya maupun dalam job di dunia kerja. Iya. Mungkin kan kalau itu dia sih Bu ya. Kan kalau misalnya sekarang sih mungkin udah banyak ya Bu ya, udah banyak gitu, udah ya mungkin belum seimbang sih, belum, cuman udah hal yang lumrah lah melihat wanita juga sebagai teknisian gitu lah. Jadi kalau misalnya mungkin di masa Ibu tadi cerita ya Bu ya, kayaknya kan agak susah gitu untuk mengimajinasikannya Bu. Karena iya gitu kan, sekarang aja mungkin belum seimbang gitu, apalagi di zaman itu ya Bu ya gitu. Betul. Berarti kalau misalnya tadi untuk profesi pertama Ibu berarti teknisi ya. Apa alat-alat komunikasi, alat komunikasi ya Bu ya. Telepon, PBX kayak gitu. Jadi memang cukup ini sih Mas, harus punya power yang agak kuat supaya kita nggak dikecilin orang. Jadi memang harus ya rada emang tomboy dikit. Bener sih. Harus agak galak dikit gitu. Bahkan betul. mereka kadang suka underestimate ya, cewek teknisi gitu kan, masih suka agak seperti itu, kita dapat inian dari orang, pandangannya ya kayak gitu. Iya sih, tapi bener. kalau kita mampu ya, mereka akhirnya yang tadinya ngecilin terus akhirnya ya jadi kayak kagum sih gitu. Bener. Iya benar Bu, karena tadi sih yang saya bilang ya, di zaman itu nggak mudah lah bagi cewek untuk sebagai teknisian Bu ya gitu ya, apalagi IT gitu. Nah berarti tadi kan udah membahas, berarti Ibu pernah bekerja sebagai teknisian sebelum menjadi guru ya Bu ya. Nah untuk jadi guru sendiri itu mulai kapan Bu? Mulainya waktu itu pas lagi abis lulus kemudian kerja, saya iseng silaturahmi ya, main ke sekolah nemuin guru-guru saya yang ada di situ gitu. Terus langsung ditanya kerja di mana, terus mau nggak ngajar di sini jadi instruktur komputer di lab gitu. Terus emang boleh Pak gitu, ya boleh, nggak apa-apa, justru alumni lebih bagus gitu kan. Nah udah saya coba sambil kuliah D3 tadi ya, itu tahun 2001 sampai 2006, jadi sekitar 5 tahun saya ngajar di lab komputer itu. Nah udah begitu lulus D3 dan S1 saya pikir kayaknya agak bosan yang ngajar gitu kan, pengen nyoba lagi kerja di perusahaan lagi. Terus ijazah saya ini masih bisa laku nggak di pasaran gitu, saya coba ngelamar, akhirnya diterima di beberapa perusahaan juga gitu. Dan karena ini agak aneh sedikit sih, begitu saya kerja di perusahaan lain lagi sekitar 4 tahunan gitu ya, hampir setiap malam tuh saya mimpinya ngajar koridor sekolah gitu ya, tangga sekolah gitu. Ini apa sih mimpi, dan berulang berulang terus gitu. Nah saya sempat ngobrol sih sama ibu saya, cerita, Bu saya mimpinya kok aneh ya gitu kan, saya udah kerja di sini tapi kok mimpinya kenapa selalu suasana sekolah, kadang sampai ngigo ngajar. Terus langsung ibu saya tuh nunduk terus nangis gitu, agak nangis. Saya kenapa Bu nangis gitu? Jadi ternyata ya memang doanya ibu saya gitu. Ibu saya tuh dulu hanya lulusan SD, cita-citanya jadi guru, dan beliau berdoa supaya mungkin anaknya ada yang bisa gantiin cita-citanya jadi guru gitu. Mungkin saya akhirnya gitu. Jadi akhirnya itu doa ibu sudah dikabulin sama Allah gitu. Jadi ya sekarang saya kembali menjadi guru dan totalinya sudah hampir 20 tahun sih. Oh. Termasuk yang dari instruktur tadi. Betul. Oh iya. Kurang lebih 20 tahun ya. Udah lama juga. Iya Bu. Nah berarti bisa dibilang juga nih Bu, untuk keinginan menjadi guru gitu, itu berarti termasuk panggilan hati sendiri, atau apakah pure tadi karena mungkin ya ada kutip doa ibu ya gitu? Bagaimana Bu? Oke, kalau dari saya lihat analisa keseluruhan hidup ya, maksudnya perjalanan hidup, itu saya dari kelas 1 SD, dari TK tuh udah bisa baca, sebelum TK udah bisa baca. Nah di TK itu udah jadi ketua kelas gitu ya, terus
udah seneng jadi guru, main guru-guruan di rumah. Jadi teman-teman saya jadi murid, saya jadi gurunya. Itu udah passionnya mungkin udah ke arah situ ya. Cuman saya nggak nyadar karena saya waktu masuk STM mikir saya pengen jadi teknisi gitu. Tapi akhirnya semua jalur hidupnya kok ke arahnya ngajar lagi gitu kan. Oh ini mungkin memang selain doa ibu tadi, ya mungkin memang saya sudah ditakdirkan untuk jadi guru gitu. Maka sekarang ya karena sudah ada di dunia pendidikan, gimana caranya jadi guru yang bisa bermanfaat buat orang banyak ya. Selain murid ya, ada orang tua murid, perusahaan, dan juga jadi guru yang tidak biasa-biasa saja sih gitu. Berusahanya seperti itu semaksimal mungkin. Iya, mantap Bu. Karena emang yang susah itu apa ya Bu ya? Karena kan sebenarnya banyak ya Bu ya orang yang bekerja tapi mungkin tidak sesuai panggilan hati ini. Jadi kayak bisa dibilang juga sebenarnya dimudahkan ya Bu ya dengan hati Bu yang udah sebenarnya udah mungkin bisa dibilang passion ya Bu ya untuk mengajar gitu ya Bu ya. Iya Bu. Nah sekarang kita beralih ke terkait cybersecurity nih Bu. Nah jadi kan Ibu kan juga merupakan salah satu peserta ya Bu ya untuk program Ready for AI Security yang didukung oleh Infra Digital Foundation dan juga Microsoft Philanthropies ya Bu ya. Nah jadi sebenarnya mungkin saya ingin bertanya Bu, apa yang membuat Ibu tertarik gitu dengan dunia cybersecurity, karena bisa dibilang juga cybersecurity ini kan memang bukan tren sih ya, tapi mungkin awareness-nya baru berkembang belakangan ini gitu. Dan kalau dilihat kita dengarkan dari background Ibu sendiri kan mungkin ya IT kan luas ya Bu ya, tapi mungkin tidak berkaitan langsung dengan cybersecurity gitu ya. Nah tapi kenapa sekarang Ibu ingin mencoba untuk terjun di cybersecurity Bu? Oke. Jadi izin menjawab, kalau dari cybersecurity sendiri itu kan ilmu baru ya, tadi maksudnya di Indonesia ya, kalau mungkin di luar negeri sudah ini. Itu mirip-mirip sama ilmu yang tentang big data, machine learning kayak gitu ya. Jadi saya memang sangat senang belajar hal baru gitu, dan kemudian lagi agak miris kalau lihat berita-berita yang kayak pembobolan kartu kredit, pembobolan bank gitu kan, segala macam. Kenapa sih kok Indonesia gini banget ya gitu. Jadi kayak ada rasa apa sih emang cybersecurity kurang banget ya atau gimana sih gitu. Kok ini, tapi begitu ada training-training ini dan saya juga suka lihat di medsos atau di mana, ini kayaknya keren nih. Apalagi kita sudah kerja sama IDF kan dari sekitar 4 tahun yang lalu ya, itu udah kerja sama, dan anak-anak tuh seneng banget gitu. Jadi saya sebagai guru, anak murid aja ya dengan ilmu baru, mereka sangat tertarik gitu. Masa sih kita sebagai guru yang harusnya memotivasi gitu kan, kok kita enggak. Maka saya juga ikut waktu itu Mas, cuman karena waktu itu sakit, jadi sempat mundur, dan baru sekarang lagi dengan Microsoft mau nyoba lagi, dan pengennya sih sampai selesai gitu. Tujuannya sampai selesai gitu, karena memang ya dunia cybersecurity bagi anak SMK juga itu hal yang baru gitu, dan resource-nya untuk guru yang mau mengajarkan di bidang itu, dan kemudian juga sumber-sumber belajarnya kayak bukunya, dari panduan kurikulumnya itu kayak masih belum ada sih, belum ada yang komplit. Iya benar Bu, masih bisa dibilang masih sangat berkembang lah ya di sini gitu. Nah menarik nih Bu, jadi itu kan Ibu cerita Ibu bagaimana kenapa sih akhirnya terjun di dunia cybersecurity gitu ya Bu ya. Nah sekarang Ibu bagian apa dalam, kan Ibu kan sudah mengikuti training Ready for AI Security ya. Nah selama pelajaran itu ataupun mungkin di luar training ya Bu ya, bagian apa sih Bu yang membuat Ibu merasa kalau wah ternyata cybersecurity ini sepenting itu loh gitu? Mungkin kalau dari saya tadi selain ilmu itu baru, terus banyak hal-hal di dalam cybersecurity yang bikin kita gitu loh. Iya benar-benar. Gitu loh. Oh iya. Kayak blue team gitu kan, tim bertahan, ada red team, ada ethical hacking itu ada. Jadi kayak apa ya? Kayak baru terkaget-kaget belum sama istilah-istilah yang ada gitu, kayak zero trust segala macam tuh bikin jadi kayak pengen penasaran terus gitu, pengen mendalami lagi gitu. Dan modelnya mungkin kalau sama anak-anak, karena ini baru buat saya dan baru buat anak-anak, kita belajar bersama. Iya benar-benar. Ya mungkin karena baru juga ya Bu ya untuk lingkup dunia pendidikan formal ya Bu ya untuk cybersecurity ini. Mungkin sudah ada di pelajaran mapel-mapelnya gitu ya, cuman mungkin belum dibahas secara komprehensif, atau mungkin saya salah gimana Bu? Kira-kira gimana Bu? Adanya dia di nama mapelnya sistem keamanan jaringan atau SKJ lah istilah kerennya, cuman memang masih apa ya, lingkup pembahasan tuh masih kayak standar banget gitu, kayak ya cuman setting alat buat gimana caranya, terus bikin keamanan buat si alat tersebut, cuman kayak gitu-gitu aja. Tapi untuk yang istilah-istilah baru dan terkini itu kita banyak dapetnya dari course dan
Ya baik Bu. Kemudian berkaitan dengan bagaimana Ibu mendalami lebih jauh lagi nih, atau mungkin bisa juga memperluas pengetahuan tentang cyber security ini. Karena kan bisa dibilang terdapat banyak keterbatasan ya Bu ya, terkait resource-nya gitu ya. Bagaimana Ibu mendalami lebih dalam tentang dunia cyber security? Apakah dengan mungkin otodidak coba di rumah, atau tadi yang mungkin Ibu bilang kayak belajar secara dua arah dengan murid-murid, atau gimana Bu? Mungkin kalau dari saya sendiri ada 3 hal yang Yeah. saya jalanin. Yang pertama, saya pengen banget kerjasama sama perusahaan cyber security yang bisa nerima anak PKL SMK atau menerima fresh graduate dari SMK gitu. Jadi nanti di situ kalau kita udah kerja sama mereka akan bisa kasih resource baru untuk sumber belajarnya anak-anak gitu. Jadi yang pertama itu ya. Terus yang kedua, gimana caranya anak-anak SMK yang sudah dididik mungkin dari IDF, cyber security ini itu bisa begitu lulus ada apa ya, job channeling ya? Iya, job channeling betul Bu. IDF juga, dan itu bisa nge-catch anak-anak yang memang qualified untuk berkiprah dan berkarir di bidang cyber security. Dan yang terakhir, banyak baca-baca medsos ya, Instagram, internet segala macam untuk menambah source baru atau ngubungin alumni yang sudah banyak bekerja di bidang cyber security untuk memberikan sharing materi juga ke sekolah sebagai tamu industri gitu. Jadi ada 3 hal. Oh, ini udah di-share kami. Nah, jadi begitu ya teman-teman, banyak cara sebenarnya sih untuk bisa mendalami lagi, kemudian memperluas pengetahuan tentang cyber security. Tadi kita udah mendengar banyak ya dari Ibu Puri gitu kan. Jadi bisa juga teman-teman jadikan inspirasi ya atau pelajaran ke depannya gitu. Nah, mungkin selanjutnya Ibu, mungkin ini lebih terkait dengan view atau pandangan Ibu ya terhadap beberapa hal tentang cyber security ini Bu. Jadi kan tentang cyber security ini, jangankan cyber security gitu ya, banyak yang bilang juga bahwa IT itu sekarang prospektif gitu, bisa prospektif itu dalam artian mungkin banyak penawaran kerjanya gitu ya Bu ya, banyak permintaan terkait pekerja IT dan lain sebagainya gitu, apalagi cyber security gitu kan. Dan beberapa berita juga menjelaskan kalau misalnya memang dari kementerian-kementerian gitu ya, Indonesia ini butuh banyak kali gitu untuk cyber security. Nah, menurut Ibu sendiri nih sebagai guru yang mungkin sekarang sudah terjun juga di dunia cyber security, bagaimana pandangan Ibu terhadap prospek cyber security ke depannya nih Bu gitu? Oke, kalau dari saya sendiri sih karena tadi memang cukup baru di Indonesia dan butuh talenta digitalnya sampai misalnya 115 juta, tapi kita baru ada 104 gitu kan. Jadi gap kekurangannya itu kan lumayan gede gitu, lumayan banyak. Nah, dan kebanyakan yang diisinya oleh lulusan S1 gitu. Maka dari saya ya karena saya guru SMK, saya pengennya sih anak-anak SMK juga punya punya semacam change untuk bisa masuk ke dunia cyber security dan tidak hanya jadi kayak pen tester gitu doang Mas. Jadi yang job desk-nya itu bisa mirip-mirip sama job desk anak-anak lulusan S1 gitu. Jadi saya pengen dobrak itu gitu ya, semua anak SMK. Bahkan sekarang kalau untuk tempat WKL atau perusahaan yang bekerja sama di bidang cyber security itu baru sekitar 1-2 perusahaan Mas gitu. Jadi masih sangat kecil ya dibandingin 30 perusahaan rekanan kita yang lain gitu. Jadi ya pengen nyari lebih banyak lagi. Kemudian juga mungkin dengan adanya course dari IDF ini tentang cyber security bisa juga memperluas jaringan itu. Dan satu lagi sih, karena temanya mungkin ini Kartinian ya, saya pengen yang masuk ke situ bukan anak cowok gitu. Tapi saya sebagai mewakili lulusan SMK, saya sebagai guru SMK, saya pengen banget cewek juga bisa masuk di cyber security itu sih kalau saya. Itu sebenarnya constraint ini bisa dibilang besar nggak Bu ya? Karena ya balik lagi sih Bu soal stigma gitu ya terkait dengan pekerja IT gitu ya, itu mayoritas diisi oleh cowok gitu. Bukan berarti cewek nggak ada gitu ya, tapi mungkin secara percentage itu lebih besar cowok gitu ya. Dan kemudian juga satu lagi terkait dengan sebenarnya tadi ya Bu ya, SMK dan juga S1 gitu. Sebenarnya meskipun sebenarnya beda ya Bu ya, tapi balik lagi sih kalau yang Ibu bilang tadi Ibu pengen juga anak SMK sebenarnya bisa nih setara betul gitu untuk job desk ya Bu ya. Lebih tepatnya mungkin tidak hanya praktikal saja tapi juga strategik juga ya Bu ya. Nah, itu gimana Bu? Maksudnya sebenarnya khususnya yang lebih perempuan sih Bu, yang lebih bukan isu besar sih, tapi memang bisa dibilang juga sebagai
ya apa ya sesuatu yang harus dikembangkan lagi gitu ke depannya. Menurut Ibu bagaimana Bu? Mungkin kalau ya tadi karena saya lebih mau concernnya ke siswi ya, gitu. Mulai dari sekarang saya terapkan sama anak-anak setiap hari di dalam kelas itu saya bilang kamu cewek ya jangan jadi cewek yang cuma biasa-biasa aja dan nanti lulus kerja cuma di admin misalnya gitu kan, itu kan common banget ya, biasa banget lah gitu. Ibu pengen kamu punya skill lain minimal 1-2 bahasa pemrograman atau 1 skill tentang cyber security atau desain, jadi nanti kamu berkembangnya tuh lebih jauh, lebih luas dan untuk salary lebih besar gitu dibanding cuma sekedar admin atau operator gitu loh. Jadi memang saya memaksa siswi-siswi di sekolah itu untuk punya skill gitu, yang beda dengan perempuan-perempuan lainnya pada umumnya gitu. Jadi bisa masuk juga ke dunia situ. Dan yang paling agak susah sih sebenarnya gini Mas, programmer ya, maksudnya kalau kayak cewek jadi programmer agak susah logiknya main karena dia mainnya feeling. Jadi kalau untuk lomba ya lomba LKS gitu, lomba apa gitu pasti nanti yang masuk cowok lagi gitu. Karena memang gitu. Tapi ya harus digalakkan. Ya itu jadi teman-teman khususnya cewek-cewek ya gitu yang terjun di dunia IT gitu, apalagi cyber security, dengerin nih kata Bu Puri. Semangat ya, cewek gak boleh kalah. Ya, kemudian Bu kan Ibu telah mengikuti beberapa rangkaian training ready for AI security ini ya Bu ya. Nah menurut Ibu sendiri seberapa besar sih peran dari program ini gitu terhadap terhadap dalam membantu Ibu berperan sebagai guru gitu di sekolah? Karena mungkin kan tidak hanya mendapatkan secara materi aja Bu ya, tapi mungkin di luar itu misalnya bisa gitu. Bagaimana Bu? Kalau dari saya sebagai guru terhadap pelatihan ready for AI ini gitu maksudnya itu kalau saya mah sangat berbahagia karena sangat membantu gitu ya untuk sumber-sumber belajarnya bukan hanya dari buku yang kadang-kadang buku itu dibuat bukan sama si praktisinya sih gitu. Jadi kayak agak kurang cocok banget gitu dibuat dipakai gitu loh Mas. Jadi harusnya ya kalau yang bikin buku itu bukan orang-orang texting tapi orang-orang praktisi gitu. Itu lebih masuk di ini karena makanya anak-anak tuh saya paksa untuk bikin kayak semacam modul dari materi-materi yang disajikan oleh IDF ya, oleh Microsoft, ditranslate dulu gitu ya, per kelompok ditranslate terus dibikin menjadi satu buku sehingga nanti itu bisa bermanfaat buat adik-adik kelas berikutnya gitu. Jadi mereka belajar bukan cuma buat dirinya sendiri saat ini tapi juga buat kedepannya adik-adiknya udah bisa lebih bagus. Nah saya sebagai guru ya tugasnya memotivasi kan, memfasilitasi, terus ya jadi kompor juga buat anak-anak gitu. Lo harus tetap semangat gitu kan. Apapun yang terjadi ya harus tetap semangat belajar, apapun yang terjadi. Bu kita nggak punya akun ini, Bu harus pakai ini. Itu nomor 12. Yang penting yang tujuan utamanya adalah belajar dari segala sumber dan terutama di training cyber security ini ya harus ikutin sampai selesai gitu. Jadi maksimal gitu hasilnya. Menarik ya Bu. Ya mungkin terakhir Bu buat teman-teman nih ya, kalau mungkin anak-anak Ibu tadi di SMK 26 udah dapat apa nih bahasanya ya, udah dapat langsung nih dari Ibu nih gitu, digalakin lah ya gitu buat supaya selalu semangat, supaya selalu ngejar, jangan jadi kasarnya mungkin orang yang biasa-biasa aja gitu, harus berani menjadi lebih dan beda gitu. Nah mungkin buat teman-teman di luar sana nih Bu yang belum yang belum ketemu Ibu deh gitu, itu bisa disemangati juga, dikasih pesan Bu harus gimana gitu supaya ya jadi kayak Ibu lah gitu, keren gitu kan. Silakan Bu. Oke, berarti buat teman-teman SMK ya? Iya buat teman-teman SMK. Oke, buat teman-teman SMK pesan dari Ibu, dari saya sendiri gitu ya sebagai guru SMK juga ya, tetap semangat ya, tetap semangat belajar dimanapun, dari sumber apapun, kapanpun gitu ya. Jadi jangan pernah, yang penting intinya jangan pernah kehilangan semangat gitu, karena kalau kehilangan semangat ya kayak lilin nggak punya api gitu, nggak bermanfaat buat orang lain. Jadi terus belajar, tetap semangat dan ambil kesempatan-kesempatan semua yang ada di depan mata tuh kamu ambil gitu ya, selama itu positif gitu, karena kalian kan nggak tahu ya ke depannya kalian mau jadi apa, tapi yang benar itu atau yang kalian harus lakukan dari sekarang adalah do your best, versi terbaik dari diri kamu sendiri, dan kemudian juga nanti hal-hal terbaik-baik itu yang akan mengantarkan kamu ke kehidupan yang lebih baik. Gitu sih, jadi tetap semangat. Ya, oke, terima kasih banyak Bu Puri telah menyempatkan berbagi cerita gitu ya ke teman-teman gitu, berbagi pengalaman dan juga memberikan masukan gitu ke teman-teman.
Oke, Bu Puri, mungkin sekian dulu obrolan kita Aku Bu ya. boleh kasih pantun nggak nih? Boleh, silakan Bu. Ini terakhir nih. Mantap nih. Nanti abis itu terakhir ya SMK dong ya. Kalau saya terus mungkin saya mau ngucapin terima kasih banyak ya kepada tim Infra Digital Foundation yang punya talenta-talenta muda yang keren banget dan luar biasa semangatnya. Kita tetap membersamai pelatihan-pelatihan atau training-training cyber security. Kemudian juga terima kasih buat Microsoft yang sudah memberikan CSR-nya kepada murid-murid SMK dan guru-guru SMK. Semoga makin tetap maju gitu ya, karena sudah bermanfaat juga buat dunia pendidikan gitu. Nah, kalau saya izin untuk memberikan pantun ya, es selasih pakai susu Carnation, Cakep Bu. gula aren dicampur meses. Cakep Bu. Terima kasih untuk Infra Digital Foundation, semoga makin keren dan makin sukses. Mantap. Oke. Oh, ini sebenarnya mereka lagi tepuk tangan juga Bu, anak-anaknya. Oh gitu. Yang nonton. Oh gitu. Emang ini live? Enggak Bu. Oh. Iya. Oke, terima kasih banyak Bu Oke, Puri. sama-sama. Saya Terima mengucapkan kasih terima banyak, kasih Mas. banyak telah hadir dan juga berbagi banyak ke kita semua ya teman-teman. Oke, sekian dari podcast Youth in Cybersecurity. Sampai bertemu di episode-episode selanjutnya. Dadah. Dah.